Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, para ikhwan yang dimuliakan Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu untuk ta'allum ya, thalabul ilm. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi salah satu catatan kebaikan dan kesungguhan kita dalam memperibadati Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan, kita doakan saudara-saudari kita yang ada di Singkawang serta daerah lain yang mengalami musibah banjir itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk segera kembali seperti sebelum banjir gitu ya. Jadi kondisinya cepat pulih kondisi alamnya gitu ya. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah tersebut menjadi penyuci segala dosanya dan penambah kebaikan. Karena setiap musibah yang terjadi bagi seorang mukmin itu pasti akan menyebabkan dua hal. Yang pertama, dosanya Allah akan hapus. Yang kedua, Allah akan tambah kemuliaan baginya. Makanya kita harus husnuzon kepada Allah. Setiap musibah yang terjadi itu hikmahnya besar ya, bahkan bisa jadi para ikhwan, hikmah dari musibah itu jauh lebih besar ya daripada musibah yang terjadi. Semakin besar musibahnya, itu semakin besar hikmahnya, semakin besar keutamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin besar kesungguhan kita, kesabaran kita dalam menghadapi ujian dari Allah gitu kan, maka semakin besar maknanya bagi diri kita. Bahkan bisa jadi para ikhwan, itu adalah cara Allah untuk memuliakan kita, untuk mengembalikan kita ke jalannya. Dalam Al-Quran itu disebutkan, dalam Quran surah Al-An'am ya, coba dibuka surah Al-An'am, surah yang ke-6, mungkin ayat 37 kali. Coba lihat, saya agak terlupa ya. Al-An'am, kita baca sama-sama para ikhwan. Surah yang ke-6. Yang mak mushaf silakan dibaca, silakan buka ya. Bukan 37, bukan 42 tadi ternyata. Ya, 42. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik. Wa laqad arsalna ila
فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Ini Masya Allah para ikhwan, dan sungguh kata Allah, kami telah utus Rasul kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian kami timpakan kepada mereka kesengsaraan dan kemudaratan, la'allahum yatadarra'un, agar mereka tunduk merendahkan diri. Jadi Masya Allah, musibah itu Allah telah timpakan kepada umat-umat terdahulu sampai sekarang. Tapi ada maksudnya itu. Pada kalimat terakhir disebutkan la'allahum yatadarra'un, agar mereka itu tunduk, agar mereka kembali kepada Allah. Dan ini memang menjadi salah satu sifat manusia. Manusia itu sering lupa. Beberapa waktu yang lalu kami sampaikan ketika kita sama-sama mengkaji surah Al-Hasyr ya, ayat yang ke-18. Itu bagaimana Allah sebutkan di situ sifat orang-orang yang fasik, yang mereka lupa kepada Allah, kemudian karena terus lupa kepada Allah, lantas Allah jadikan mereka lupa terhadap diri sendiri. Kata Allah, itulah orang-orang yang fasik. Nah, para ikhwan, itu manusia itu mudah sekali lupa. Mudah sekali lupa, suka keliru gitu kan? Siapa di sini para ikhwan? Kita-kita yang masih kuat ingatannya. Yang masih hitam rambutnya itu biasanya ingatannya kuat. Macam saya ini sudah lupanya luar biasa. Tapi hal-hal yang penting sih masih ingat. Duit masih ingat. Rumah masih ingat, alamat masih ingat, istri masih ingat. Masih bisa membedakan antara istri kita dengan istri orang, masih bisa membedakan. Itu bahaya kalau tak bisa membedakan ya. Kalau anak kita itu kadang-kadang bisa lupa. Yang tak boleh lupa itu istri orang sama istri kita ya. Nah, ini para ikhwan, mudah sekali kita lupa. Mudah sekali kita terjerumus dosa. Manusia itu sifatnya begitu. Ketika dalam surah yang lain disebutkan gitu ya, dalam ayat yang lain disebutkan itu manusia ketika dia tertimpa satu ujian yang berat, maka dia segera kembali kepada Allah. Contoh sederhana itu kalau kita di laut itu para ikhwan, itu salah satu tempat yang paling kita merasa dekat kepada Allah. Kenapa kita merasa dekat kepada Allah? Karena itu kita tidak bisa minta tolong kemana-mana, ya kan? Ingat masih yang itu, ya bertiga nih kami ini, yang lainnya tidak ada di sini ya. Sama di pesawat, atau mungkin di hutan lagi sendiri itu, para ikhwan. Ketika kita sudah tidak bisa mengandalkan yang lain, itu kita merasa dekat kepada Allah. Pokoknya kita betul-betul perlu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan begitu dalam Al-Quran itu. Tapi ketika nanti dia itu diselamatkan oleh Allah, kembali ke daratan, kembali ke rumahnya, kembali kepada kehidupan sedia kala, dia lupa dengan cerita bahwa dia telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu salah satu sifat manusia. Jadi kalau dengan demikian, mana yang lebih baik? Ketika dia sendiri di laut, yang dia merasa betul-betul perlu pertolongan dari Allah, sehingga dia banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah, atau ketika dia balik ke rumah, waktu dia selamat, mana yang lebih baik? Secara kualitas kemanusiaan, kualitas ibadah, kualitas penghambaan kepada Allah, mana yang lebih baik? Ketika dia di laut, diuji oleh Allah. Jadi Masya Allah, dalam ayat tadi disebutkan la'allahum yatadarra'un fa'akhudnahum bil ba'sa wad-dharra. Kata Allah, Allah timpakan kepada mereka berbagai macam bentuk kesengsaraan dan kemudaratan. Sengaja tuh Allah timpakan kepada mereka. Ada maksudnya. Karena memang manusia itu suka lupa. Allah tahu, Allah menyukai, Allah menghendaki hamba-hambanya itu punya kualitas yang tinggi dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah berkehendak seperti itu. Tapi manusia suka lupa. Ingatnya itu dia mendekatkan diri kepada Allah, dia maksimal berdoa kepada Allah itu ketika tertimpa musibah. La'allahum yatadarra'un, maka Allah timpakan musibah. Saya sering sampaikan kepada ibu-ibu, saya bilang, ibu-ibu itu istighfar kapan? Mana banyak ibu-ibu? Waktu suka atau waktu sedih? Waktu sedih itu, waktu suka itu perawan, geleng-geleng kepala dengan ragu. Itu waktu suka tuh. Waktu banyak duit, waktu suaminya banyak rezeki, waktu hatinya bahagia, begitu tuh. Ya, manusia suka gitu. Tapi ketika dia tertimpa musibah, anaknya sakit, duit sedikit, anak sakit, dia banyak berdoa kepada Allah. Allah suka yang begitu tuh. Oleh karena itu para hamba Allah sekalian, kita husnuzan kepada Allah. Allah timpakan musibah kepada kita, minimal dua hal nih. Ketika Allah timpakan musibah kepada kita, minimal dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ini betul-betul mutlak harus gitu ya. Karena ini mutlak merupakan karakteristik atau ciri keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Menerima. Ketika Allah timpakan musibah, menerima aja. Padahal tidak kita terima pun sudah terjadi, tetapi manusia sering tidak terima. Kenapa menerima? Karena Allah memang punya kehendak, maunya Allah. Allah kan Tuhan kita. Kita sudah tahu dari sejak dulu zaman dahulu kala, waktu kita kecil kita pun sudah tahu bahwa Allah itu maha segalanya, gitu kan? Allah maha segalanya, Allah maha berkehendak. Ketika Allah putuskan itu terjadi, walaupun tidak kita senangi, walaupun itu berbentuk musibah, maka yang pertama itu adalah nerima. Kalau bahasa sederhananya itu maunya Allah GY, gitu. Ada. Itu sama persis sebenarnya. Ketika Allah timpakan musibah itu sama persis ketika Allah jadikan bentuk kita begini. Sama persis ketika Allah takdirkan kita hidup di muka bumi, lahir dari seorang ibu yang bernama ini, bapak bernama ini, gitu loh. Hidungnya seperti ini, kulitnya itu tuh sama persis tuh. Satu ketika dia juga berkehendak untuk memutuskan terjadi kejadian seperti ini. Udah. Yang pertama, nerima. Yang kedua, kemudian kita bersabar. Tiga berarti ya, bersabar. Dan yang ketiga itu mencari hikmah, menggali hikmah dari apa yang terjadi. Sabar itu para ikhwan, sabar itu sebenarnya senjata hati. Kalau saya menyebutnya itu sebagai perangkat ruhiyah, itu sangat penting sekali. Karena dengan kesabaran itu tuh ibarat pagar yang kuat. Ingat sifat manusia itu suka apa? Suka lupa, suka lalai, pokoknya suka lah itu. Suka apa lagi? Suka lalai, suka lupa. Masa cuma enggak? Suka keluh, suka malas, suka tak bersyukur, kubur nikmat tuh suka, dan seterusnya itu. Ini sifat manusia itu. Nah itu para ikhwan, itu sifat manusia. Saya tidak sebutkan fitrah ya, itu sebut saja naluri. Kalau fitrah itu dia lebih cenderung kepada hanif, kepada kebaikan sebenarnya. Tapi itu naluri manusia begitu modelnya. Jadi kalau macam model dasar penciptaan dia begitu. Sekarang di mana fungsi sabarnya itu para ikhwan? Saya sebutkan tadi pagar. Sabar yang memagari semua itu agar terkendali, tidak keluar dari koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Makanya sabar penting banget. Mustahil, saya katakan lagi, mustahil seseorang itu bertahan pada keimanan kalau dia tidak memiliki sabar. Kata Rasul, sabar itu seperti mata uang nih, sisi kanan atau sisi atas dan sisi bawah, tak bisa dipisahkan. Pasti harus dimiliki. Tak bisa. Kita itu para ikhwan bisa beriman kepada Allah, bisa kuat iman kita kok. Dan saya yakin banyak di antara kita yang kuat imannya. Termasuk orang yang berbuat maksiat, imannya tuh kuat. Maksud saya dari segi kepercayaan kepada Allah, yakin nggak kamu bahwa Allah itu ada? Yakin ya. Apa yang membuatmu terjerumus? Bisa jadi karena sabarnya, saya tidak mampu menahan gejolak diri untuk melakukan ini. Sabarnya nggak kuat. Gitu. Jadi sabar tuh masya Allah penting sekali.
terus menggali hikmah. Cuman memang gini, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada belajar, ada mengambil pelajaran. Apa bedanya itu, Pak Ivan? Belajar dan mengambil pelajaran. Nah, itu tuh. Mengambil pelajaran berarti barang itu sudah. Kalau belajar itu bisa sebelum terjadi kita pelajari atau pada saat terjadi. Jadi kerjaan kita itu jangan selalu mengambil pelajaran. Jadi kita biarkan benda itu terjadi. Bagaimana kamu? Saya mengambil hikmah Ustaz, mengambil pelajaran. Besok itu lagi, bagaimana? Saya mengambil pelajaran. Gitu terus dari kemarin, sama kok itu kesalahannya. Nah itu memang harus mengambil pelajaran, tetapi bukan hanya itu yang harus kita miliki. Kita juga harus belajar. Terperosok kepada lubang hari ini, ambil pelajaran. Besok jangan lagi terperosok. Besok terperosok lagi. Kenapa kamu? Saya mengambil pelajaran Ustaz. Saya terperosok 2 kali. Nah, ini berarti kau tak belajar nih. Jadi harus belajar, harus mengambil pelajaran dan juga harus belajar. Begitu kita terperosok, kita belajar, jangan sampai terperosok kepada lubang yang sama. Bahkan di lubang manapun gitu kan, di kemudian hari. Nah itu para ikhwan yang dimuliakan Allah. Terus lanjut, ayat yang dibacakan tadi, ini Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Tadi malam itu taklim di mana? Di Paricimena kami menyampaikan ini para ikhwan. Masya Allah, Allah perintahkan kepada kita 3 hal. Silakan dibuka mushafnya para ikhwan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Allah perintahkan kepada kita yang pertama untuk bertakwa kepada Allah. Jadi selalu begitu ya para ikhwan. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran itu yang memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Takwa dan takwa berkali-kali. Kalau komputer itu kalau komputer itu di reset, maksudnya dimasukkan aplikasi 1 kali cukup ya. Kalau dikuat sih ya, kalau dirusak ya dimasukkan lagi. Jadi bisa jadi kalau komputer itu satu kali aplikasi udah cukup kali ya gitu ya. Itu benda mati memang. Kalau manusia itu unik, dia harus berkali-kali. Apalagi zaman sekarang nih. Zaman sekarang nih ketika manusia itu berhadapan dengan situasi informasi yang berubah sedemikian cepat. Dalam 1 hari, nih kita ukur nih Pak Ikhwan. Dalam 1 hari, mulai dari bangun tidur sampai ke tidur lagi, itu berapa ratus informasi yang sudah kita masukkan dalam otak kita. Informasi apa ya? Seralah. Nah lah, itu penelitian kita aja nih gitu. Jadi lebih dari 1000 informasi itu yang masuk dalam diri kita, dan kita ketahuilah informasi yang masuk dalam diri kita itu saya katakan mustahil tidak mempengaruhi kita. Mustahil. Iya kan? Jadi kita dihadapkan saat ini nih, dihadapkan pada persoalan kita sangat mudah berubah dalam 1 hari. Saking cepatnya arus informasi saat ini. Tidak ada yang terhalang kok sekarang. Ukraina dibom oleh Rusia 2 detik yang lalu nyampe ke kita. Bukan 1 menit, 2 detik nyampe ke kita. Bisa kita tuh bisa live ngelihatnya. Silakanlah itu. Mau nyari yang mana? Ada semuanya. Para iman begitu. Jadi artinya kita itu punya potensi bisa ratusan kali berubah dalam 1 hari. Itu bahasa sederhananya tuh. Kalau mau kita ikutkan bermaksud itu bisa ribuan kali.
Kalau andai kata para ikhwan, kita tidak punya kekuatan imunitas iman, wah bahaya. Kalau dia tidak punya kekuatan atau imunitas kekebalan iman, itu bisa berbahaya. Bisa yang berubah itu adalah imannya. Tadinya iman menjadi kufur, dan itu memang sudah disinyalir Rasul. Kata Rasul, nanti itu manusia itu paginya iman, sorenya kafir. Dulunya barangkali pada masa para sahabat itu mungkin ini bagaimana situasinya, dinamikanya gimana sih? Kok pagi iman, sore kafir bisa? Kalau sekarang mah nggak susah kita memahami hadis ini. Ribuan informasi bisa masuk kepada kita setiap hari gitu. Jadi mudah sekali, sangat mungkin orang untuk berubah, untuk menjadi kufur, atau untuk menjadi bingung, untuk menjadi ragu, itu sangat mudah hari-hari ini. Nah, ini para ikhwan, makanya dalam Al-Quran itu Allah perintahkan kepada kita, sangat sering Allah perintahkan dengan ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Takwa itulah yang membuat kita selamat para ikhwan. Rasa takut kita kepada Allah itu yang membuat kita akan bertahan pada keimanan, tidak mudah terjerumus, tidak mudah lalai, tidak mudah untuk bersifat khianat dan seterusnya, tidak mudah untuk maksiat. Kenapa? Kita takut kepada Allah karena semuanya akan dihisab oleh Allah, semua ada hitungannya, dan ada hidup setelah mati. Bahkan hukum kekekalan itu terjadi pada situasi setelah mati. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Apalagi, dan akhirat itu ada lagi ya, dalam ayat yang lain, akhirat itu adalah sifatnya lebih kekal. Hidup kita di dunia ini paling banter itu 60-an. 60 itu pun kalau mau kita hitung dengan kenikmatan, kita hitung dengan masa kecil kita yang tak tahu apa-apa tuh, berapa tahun tuh? Anggaplah kita sadar, kita sudah merasa memiliki diri kita sendiri itu pada umur menjelang balik gitu ya, 10 tahun. Kita potong 10 tahun yang 60 tuh. Kita potong lagi nanti masa tidak menikmati. Kalau masa 60-an tahun itu kan sudah banyak yang berkurang itu. Mana bisa disampaikan antara Ustadz Munjirin sama Ibnu soal makan ini? Mana tidak bisa. Kalau Ustadz Munjirin zaman Soeharto enak dia, masih muda. Ya karena faktor usia tadi itu para ikhwan. Jadi kita potong itu jadi hanya 40 tahun, katakanlah begitu. Kita menikmati atau hidup yang dalam kondisi prima di muka bumi ini sedikit sekali. Padahal akhirat itu tidak ada batasan waktu dan penuh dengan hisab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah kita lakukan selama di muka bumi. Ya Allah para ikhwan, jadi betapa pentingnya ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Terus yang berikutnya, takwa itu ibaratnya hati itu sudah jadi dia punya barometer tersendiri, punya kepekaan terhadap dosa sehingga dia tidak mudah terjerumus para ikhwan. Yang berikutnya lagi, setelah Allah perintahkan kepada kita bertakwa kepada Allah, lanjut wabataghi mana sih? Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah atau jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini memang banyak sekali kaum muslimin yang memberikan makna tersendiri terhadap wasilah gitu ya, atau tawassul. Tetapi memang wasilah itu adalah sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam mendekatkan diri kepada Allah itu bisa menggunakan wasilah. Kita boleh bertawasul. Tetapi tawasul yang bagaimana? Nah, kalau kita lihat bagaimana sunnahnya gitu ya. Tawasul yang diperbolehkan itu adalah tawasul kepada amal. Nah, kami sampaikan tadi malam dengan Ikhwan di Sungai Kakap. Saya bilang, para Ikhwan, wajah-wajah gitu nih, semua gitu nih yang hadir di sini nih. Saya tunjuk juga tadi malam gitu, Ikhwannya semua gitu nih. Semua wajah-wajah yang penuh harap, penuh hajat, banyak PR, banyak agenda yang belum terpenuhi. Betul apa salah?
Bahkan sudah sampai tua pun macam saya nih, maaf, macam Ustaz Munjidan pun masih banyak yang belum terpenuhi itu. Iya ke Ustaz? Apalagi yang masih muda macam Ibnu. Jangan diterangkan banyak-banyak. Cukuplah sampai di situ kalimatnya. Banyak itu. Ini para ikhwan, Allah perintahkan kepada kita untuk mencari wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam hadis itu disebutkan ada 3 orang hamba Allah, mereka terjebak di dalam goa gitu kan. Kemudian tiba-tiba goanya itu dijatuhi oleh batu yang besar dan tepat menutup pintu goa, sehingga mereka tidak keluar. Sudah kehabisan akal, didorong sana sini, tak agak bisa terdorong itu batu besarnya. Cari jalan keluar, tak ada pula jalan keluarnya. Akhirnya mereka memohon kepada Allah dengan menggunakan wasilah dari amal mereka. Yang satu bercerita tentang kebaikannya, kemudian begitu disampaikan, diceritakan oleh dia, terbukalah batu yang besar tadi itu sepertiga, belum bisa keluar masih. Yang kedua juga cerita juga demikian, terbuka lagi sedikit, bergeser sedikit, belum keluar. Sampai yang ketiga bercerita, maka lengkaplah, terbukalah pintu batu tadi yang besar yang menutupi itu, sehingga tiga-tiganya mereka bisa keluar. Mereka berwasilah untuk mengharapkan hajat kebutuhan mereka pada saat itu dengan apa? Dengan amal yang telah mereka lakukan sebelumnya. Jadi bisa para ikhwan. Jadi perbanyak itu wasilahnya itu perbanyak untuk menyempurnakan hajat kita. Boleh. Orang ada sunnahnya kok, ada hadisnya. Jadi wajah-wajah kita ini kan wajah-wajah yang orang penuh, kayak mungkin kalau kita sebutkan wajah penuh masalah itu kali. Nah, ya memang kita hidup di dunia kok. Dunia itu kan memang tempatnya masalah. Senyum kita itu sebenarnya di dalam senyum itu penuh dengan masalah itu. Model jatuh senyum yang kata ketawanya menyeringai sempurna ketawa, padahal dalam hati itu bertumpuk masalah tuh. Kalau mau diurai, dikeluarkan, masya Allah, tak mampu gitu ya. Oleh karena itu para ikhwan, perbanyak wasilah, perbanyak amal. Satu ketika waktu itu kita ada kegiatan di dusun besar ya, sunatan masal. Waktu itu saya diamanahkan oleh wali untuk mencari perawat yang bisa membantu kegiatan di sana. Jadi kami cari orang-orang yang basicnya itu perawat. Satu persatu saya tanya itu, mereka sibuk semua. Padahal saya pun sibuk juga sebenarnya. Tapi kan ini sudah amanat, kemaslahatan itu lebih besar daripada persoalan kita gitu kan. Akhirnya saya cari, ketemu sama seorang ikhwan, teman. Akhirnya berangkatlah kita ke sana. Kalau tidak salah waktu itu tidak ada yang ikut di sini ya. Kalau Ustaz Adriansah, zaman Ustaz Adriansah masih ramping badannya gitu. Ya kalau ada foto itu masih ramping, masih bagus dia. Kalau saya kan tidak terlalu gemuk kalau sekarang, apalagi dulu ya. Nah, para ikhwan, berangkatlah ke sana. Kalau tidak salah waktu itu pertama yang terdaftar itu sekitar 40-an orang kalau tidak salah sih, atau 50-an orang yang terdaftar. Tetapi sampai kami 3 hari di sana, sampai hari ketiga kami itu berhasil menyunat 70-an orang. Saking banyaknya orang itu yang minta sunat. Bahkan yang saya ingat betul yang terakhir itu, dia datang, orang anaknya itu udah besar. Mungkin dia usia SMP, bahkan mungkin mau SMA kali kalau mau kita lihat. Ini udah besar budak nih. Datang dengan bapaknya. Pak, susah di sini sunat, Pak. Dia bilang, sunatlah anak saya ini. Pak, saya bilang, kami itu tidak ada punya apa-apa lagi nih. Obatnya tidak ada lagi. Tidak apa-apa, Pak. Dia bilang, yang penting ada bius sama anak. Tidak, dia bilang, sama benang aja. Syukur-syukur biusnya masih ada, benang masih ada. Kita sunatlah budak itu tuh. Habis itu tak ada kasih obat, kasih apa, nyal kaki dia balik berdua sama bapaknya. Ya sama, hebat gak orang nih. Itu masya Allah para ikhwan, itu luar biasa. Jadi akhirnya selesai gitu kan. Nah ikhwan tadi tidak lama kemudian ada pembukaan PNS ya. Ikhwan tadi itu bilang, saya bilang begini, saya
memohon kepada Allah dengan wasilah kita berangkat kemarin sama-sama amal soleh di dusun besar. Saya mohon kepada Allah agar antum lulus PNS. Saya berdoa betul, karena saya baca hadis itu kan, hadis tentang wasilah itu, dan ternyata dengan izin Allah, qadarullah, lulus para ikhwan. Jadi manfaatkan itu, manfaatkan dengan wasilah yang sunnah untuk mencapai hajat kita. Tetapi memang para ikhwan, dasar awalnya itu memang sebenarnya hakikat dasarnya itu mbok ya hajat kita itu mestinya yang terkait dengan amal soleh juga gitu kan. Jangan semuanya bicara tentang kenikmatan dunia. Ya Allah, saya pengen betul nak ganti mobil. Ya betul, tidak salah sih. Tapi itu nade ke gitu yang hajat yang apa lebih nampak solihnya gitu. Ya Allah, sudah rindu betul atau pengen betul mau ibadah umroh umpamanya gitu. Atau ya Allah, serasa terhina betul saya ini tidak mampu berinfak sekian. Ya Allah, saya sudah mentargetkan untuk infak sekian gitu kan. Dapat pelajaran kemarin beberapa waktu, udah agak lama sih, Ustaz Senang itu pernah bilang, sekarang kita targetkan itu bukan target pendapatan, tapi target infak. Jangan target pendapatan. Saya bismillahirrahmanirrahim, saya punya target tahun depan mau apa? Dapat pendapatan 1M sebulan. Nah, itu salah, kita balik. Kita balik dengan ya Allah, bismillah, saya punya target insya Allah tahun depan punya zakat, mampu membayar zakat 25 juta sebulan. Iya. Nah, itu masya Allah itu. Begitu Pak Iwan ya. Lanjut. Jadi itulah wasilah yang disunahkan, perbanyak wasilah, perbanyak amal soleh. Dan yang namanya amal soleh itu ada amal soleh yang dengan fastabiqul khairat, artinya berlomba. Pada dasarnya memang fastabiqul khairat, atau dalam ayat lain disebutkan dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa 'indat lil muttaqin. Jadi dengan cara yang bersegera. Ada ulama yang menyatakan antara bersegera surah Ali Imran 133 dengan surah yang fastabiqul khairat itu, surah Fatir ya, surah Fatir ayat 32, fastabiqul khairat biiznillah, itu punya hubungan gitu kan. Jadi salah satu maknanya adalah berlomba-lomba atau bersegera itu dengan berlomba-lomba kepada amal. Manfaatkan peluang-peluang amal yang ada di sekitar kita. Kita hendaknya setiap mukmin itu menjadi orang yang sangat peka terhadap terhadap amal solih. Bagian kefitrahan diri itu adalah peka terhadap amal. Orang yang fitrah, orang yang hanif itu mudah sekali dia diajak kepada kebaikan. Mudah sekali dia memanfaatkan peluang untuk beramal soleh. Berjalan ke pasar, nengok orang yang kayak celingak, Pak Iwan disapa, tanya. Jangan-jangan dia sedang membutuhkan pertolongan, gitu kan? Pernah nggak punya pengalaman begitu? Tiba-tiba ngeliat, perhatiin orang tuh kok kayak orang ini lagi bingung gitu. Ada nggak yang punya pengalaman? Jahit, pernah punya pengalaman nggak? Nah, Ibnu gimana pengalamannya? Coba gimana? Cerita. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Berarti ada hal-hal yang tidak bisa diceritakan mungkin ya kali. Ada lagi perempuan yang mau cerita bagaimana? Bagaimana ceritanya atau apa ketika kita di satu tempat, kemudian ada orang yang membutuhkan tanpa kita kenal, terus kita karena kepekaan kita gitu kan, kita bantu orang tersebut. Itu peluang amal. Pada dasarnya para ikhwan, kita dihadirkan di situ, dia di tempat itu kehendak Allah itu.
Allah sampaikan dia kepada kita atau Allah sampaikan kita kepada dia. Bisa jadi dia sedang berdoa kepada Allah, membutuhkan pertolongan. Allah kirim di situ. Mampu nggak kita menuntaskannya itu? Ah, kemana? Hah? Yang mana sih? Oh, itu udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh ya Allah, ya Allah. Beliau kan pertama kali sini, saya nggak kenal, aku Pak ini kayak sakit gitu kan. Dan ternyata emang sakit, Pak juga kan bawa gitu kan, sama anaknya. Kemudian ke bawah, bingung kan. Pak, sama siapa Pak? Sama ini, nggak jelas kan? Pak kan mungkin gitu ya. Betul Pak kan. Kemudian dia mau mana Pak? Mau ke depan. Sama mau ke depan, kayak bingung kan, kayak orang musafir. Iya. Jauh gitu kan. Bapak mau apa ke depan, mau beli pulsa, dan sih saya isi aja Pak, yang satu ya saya nggak perlu ke depan ya. Nah, jadi saya isi kan bawa dengan waktu ribet kan. Iya. Ini bayar ini. Dia mau bayar. Nah, dan kebetulan kemarin saya pas ribet Pak. Nah, jadi saya tanya kan, kalau saya nggak ribet mungkin nggak saya tanya ya. Di atas ya. Jadi saya isikan tapi dan ternyata ada lagi hikmahnya. Pas kedua diundang beliau rumahnya, ternyata istrinya itu langsung iklan. Oh. Nah, habis itu Nyambung. sepupu saya apa ya? Pak usus saya lah. Pak usus saya ternyata satu kelas dengan istrinya. Nah, itu kan nyambung. Habis itu ngomong ternyata yang kampung dengan rumah itu kan kebanyakan keluarga dia. Masya Allah. Pas sekolah segala macam kan. Dan ada yang anak itu kan anak-anak bujang itu kan masih kenal, ternyata masih keluarga dia. Iya. Nah kemungkinan kalau ditusuk lebih jauh, kemungkinan dia sepupu itu keluarga paman saya yang di Purnama gitu. Ya, para Ikhwan yang di Facebook sabar ya, ini tidak kedengaran di sini Bang. Cerita aja terus cerita. Nanti saya ceritakan. Gitu. Ya. Jadi nih. Nah, gimana? Ngomong gitu kan. Kemudian pas di rumahnya nyantai gitu kan. Kata beliau itu, saya ada kawan gitu, Pak Bupati Sukamarau. Pak itu lah Pak Wilu. Ah iya betul kan. Ternyata ngomong-ngomong lagi kan, oh saya itu kawan apa Pak Wilu. Saya itu sama Pak Wilu 11 tahun di perusahaan Dawit. Nah, jadi pas waktu Pak Wilu jadi bupati, saya diundang. Setelah itu kemudian tidak ada ketemu lagi. Jadi hikmahnya itu betapa banyaknya hikmah dari hanya asbab tadi itu membelikan pulsa. Nah, itu para Ikhwan. Jadi kebaikan itu para Ikhwan, kebaikan itu seperti apa ya? Seperti multi level, berkaki-kaki. Kalau kita mengerjakan satu kebaikan itu beranak sampai kemana-mana. Itu yang disebut dengan kebaikan berjamaah yang seperti itu. Jadi nanti hikmahnya itu, efek dari kebaikan yang kita lakukan itu bisa sampai kemana-mana, bahkan mungkin sampai ke anak cucu. Semakin besar kebaikan yang kita lakukan, semakin monumental gitu kan kebaikan yang kita lakukan itu, semakin besar kesannya dan semakin bisa terbawa sampai ke nanti. Banyak kebaikan yang seperti itu. Makanya para Ikhwan kita jangan pelit untuk berbuat baik gitu ya. Nah, saya pernah seperti ini, sederhana sih. Ini pernah satu ketika saya tuh lagi pakai motor dinas, kehabisan bensin, lagi mau cepat buru. Dah tahu sih waktu itu sebenarnya ini bensin dah mau habis. Memang motor dinas itu kan sering habis bensinnya. Jadi kehabisan bensin di jalan nih, itu tuh para Ikhwan dalam hati, kalau kita yang habis bensin itu kan coba duit banyak pun tak ada gunanya juga kan, tetapi dorong gitu. Jadi masya Allah dalam hati saya, Allah lama bener lah nggak dorong motor nih. Kita pakai baju dinas, kayaknya keren juga pakai baju dinas, tapi nerong motor kan. Itu pada saat itu saya betul-betul berharap ada orang yang peka. Tapi tak banyak juga yang peka kan. Coba berapa orang yang lewat-lewat saja. Masa mau setiap orang terpanggil, malu juga kita. Ternyata masya Allah yang peka itu ada mbak-mbak yang lagi duduk di warung. Dia samperin saya.
Jadi dia kasihan, bapak dia bilang bla bla segala macam. Tapi karena saya tahu dia pun juga di warung, ya enggak lah kan. Kalau tadi dia pakai motor mungkin bapak kemana? Maksud dia itu bapak dia yang di warung, dia bilang biar saya yang dorong, ya sama saja. Tetapi itu betapa pekanya itu hamba Allah itu. Saya nggak usah, biar saja. Dalam hati saya lebih kuat saya mungkin dari dia itu. Nah, lama kemudian ada seseorang ternyata dia kenal dengan saya. Bapak Orang ya, dia bilang. Akhirnya dah Pak Orang naik aja, nanti saya dorong. Di apa? Diantar ke bensin terdekat. Nah, itu Pak Iwan. Itu semua orang tuh yang butuh pertolongan dia begitu. Dia sangat berharap ada orang yang membantu dia saat itu. Betapa pentingnya ada orang yang peka. Peka itu Pak Iwan bagian dari fastabikul khairat. Berlomba-lomba kepada kebaikan. Itu tuh Pak Iwan, kebaikan yang seperti itu yang kita sangat butuh pertolongan, itu bisa diingat seumur hidup sama orang itu. Bisa diingat seumur hidup. Saya pernah juga beberapa kali sebenarnya. Yang sering saya ceritakan itu, saya ngelihat seorang bapak-bapak di Jalan Tanjung Pura, waktu saya pakai motor ya, lagi berlari. Kan aneh kan kita ngelihat bapak-bapak yang sudah agak tua berlari di siang bolong. Saya itu padahal udah lewat. Saya bilang, pula bapak-bapak itu berlari. Akhirnya saya putar, saya balik. Ternyata itu adalah bapak saya kenal. Dia sering bawa anaknya ke rumah sakit jiwa. Saya bilang, bapak kali apa? Nah, karena saya tahu juga nama anaknya itu agak akrab, kami sering bersilaturahim ke rumahnya gitu kan. Dia bilang, Pak, disebutkan namanya, lari, anak saya lari. Hah? Lari kemana? Saya bilang, kata orang dek ke arah sana. Anaknya mah agak kurang-kurang. Jadi akhirnya bapak naik, saya cari, saya bilang. Akhirnya naiklah, kami cari sampai ternyata lurus itu sampai kadarullah lewat jembatan, sampai di jembatan apa? Tol yang pertama itu, jembatan Kapuas. Ternyata anak itu lagi berjalan sangat cepat gitu kan sampai di atas jembatan. Nah, akhirnya kita sampai ke sana, orang pun sampai macet tuh. Sampai macet tuh di jembatan tuh. Tapi siapa yang berani mau dekat kan? Jadi Pak Iwan, akhirnya anaknya tuh, saya gonceng anaknya dan bapaknya. Saya putar balik, saya bilang, dah kita ke rumah sakit. Tahu nggak Pak Iwan? Sepanjang jalan, anak itu basah baju saya. Ternyata dia liuran. Habis baju saya di belakang. Tertetes-tetes sama liur dia itu. Ya di tengah. Orangnya dipeluk sama bapaknya kan. Jadi habis baju saya ini. Ya kita tetap lanjut lah. Sampai saya ke rumah sakit. Dah pokoknya dulu senada nih. Sama sakit saya serahkan sama kawan-kawan rumah sakit, rumah sakit jiwa. Saya pun balik ke rumah. Ganti baju tak mampu. Ada risiko nggak Pak Iwan? Kadang-kadang kita memang harus memiliki risiko untuk berbuat baik. Kadang-kadang mungkin kita berbuat baik, kita bisa jadi tersangka, bisa jadi. Iya baik. Ya, nah itu cerita yang berikutnya. Terus yang berikutnya lagi, jadi satu ketika di bandara nih, ada saya lihat orang itu kayak celinguk, lagi duduk dulu di bandara yang lama tuh. Bandara lama kan ada kantin yang di depan tuh kan, kantin murah-murah tuh, bukan dalam bandara kan mahal-mahal. Dia yang kantin yang di depan di bandara yang lama itu. Jadi saya juga lagi di situ. Ada saya dekati. Lagi ngapain sih bilang? Ceritalah dia. Saya itu Pak, ternyata orang Sambas. Saya itu Pak, dia bilang, ya kami itu lagi nak jemput saudara. Nak jemput saudara dari Malaysia. Kami nak jemput dia dah nyewa oto, dia bilang. Rencana oto datang ke situ. Nanti kami langsung jemput langsung balik. Ternyata dia bilang, saya tak tahu Pontianak untuk dia bilang. Ternyata orang yang nak dijemput Pak bukan dari itu balik, dia bilang. Esok nak balik. Bukan esok, pokoknya berapa hari lah. Kalau masalah itu berapa hari. Konfirmasinya itu masih belum jelas.
Sementara dia bilang oto tadi itu minta bayar. Nah kami tahankan di situ mahal gila dia bilang, dia minta bayar per hari. Akhirnya saya bayar Pak 1 hari, dia bilang. Otonya dia balik, dia bilang kosong, aku tinggal seorang Pak. Aku tak tahu nak kemana kata dia. Saya bilang akhirnya udahlah, kau ke rumahku, saya bilang. Nanti kita tidur sama-sama. Nah akhirnya bawa ke sini. Bawa sini terus ya pas saya tidur di masjid waktu itu malah. Waktu itu kalau nggak salah masih ada almarhum Pak Jenal ya. Jadi sini segala macam lah, makan apa segala macam kan di rumah. Ya pas ada konfirmasi keluarganya itu nak datang, akhirnya saya antar lagi ke Mandara. Udah selesai urusan. Itu para ikhwan. Kalau saya membayangkan posisi saya itu seperti dia, betapa kita sangat memerlukan orang kala itu. Orang yang membantu kita. Dia tidak ngerti apa-apa di Pontianak itu. Duit pun tak ada banyak. Untuk satu kali nyewa aja gitu. Tetapi kalau ada orang yang peka, ada hamba Allah yang peka, maka itu menjadi bagian dari amal soleh bagi diri. Dan saya kayaknya juga berkali-kali juga pernah waktu itu sekarang Pak Haji Abdurrahman, Iwan kita yang di Segawang itu. Dia nelpon saya tiba-tiba, "Rai, ini ada hamba Allah yang dia bahasanya itu terlantar di bandara. Aku bawa ke rumahmu," dia bilang. "Aku nak balik ke Singkawang." "Iya, bawa aja ke sini." Sampai ke sini, akhirnya saya tanya. Ternyata para Ikhwan, ini Pak Haji Abdurrahman itu sama juga. Nengok ade sekeluarga, ada suami, istri dan anak kecil gitu kan. Kayak lagi bingung di bandara. Didekatin sama Pak Haji, ada apa? Ternyata dia itu nak ke Ketapang. Bayangan dia itu transit di Pontianak itu, dari Pontianak ke Ketapang tuh macam transit dari Jakarta ke Makassar gitu. Yang pasti ada pesawatnya. Kan gitu kan, bayangan dia kan transit nih. Dia belum beli tiket, cuma dia transit nanti dari Pontianak, transitnya terus itu nanti beli tiket lagi ke Ketapang. Sini bukan Jakarta. Kalau Jakarta itu awak nak ke Bali, setiap saat ada pesawatnya. Gitu kan? Ibaratnya. Nah akhirnya dia terlantar, dia bilang dia tak mampu nak nginap di hotel, ternyata tidak ada pesawatnya. Pesawat itu pun yang sudah untuk untuk besok atau lusa hari itu pun sudah penuh. Pesawat di Ketapang itu kan dia sering penuh kan, dulu di zaman dulu nih. Jadi kita pesan berjauh hari pesan duluan gitu, dan harganya juga mahal kala itu. Jadi dia terlantar, tidak tahu nak kemana. Nah akhirnya kata Pak Haji, udahlah nanti ke teman saya di sana, diantarkan di sini. Kita santunlah di sini Pak Ikhwan. Dia pun bingung, tapi akhirnya bisa kontak dengan saudaranya yang ada di Ketapang. Dia mau kerja di Ketapang gitu kan. Saya bilang tidak usah naik pesawat. Alternatif untuk jalan ke Ketapang tuh banyak. Akhirnya waktu itu pas harinya kami antarkan dia ke pelabuhan Cenghihi, naik pakai, waktu itu masih ada ekspres. Sekarang masih ada nggak ekspres? Ekspres Ketapang. Lagi. Dulu masih ada itu. Ekspres naikkan di sana. Nah ini para ikhwan, masya Allah. Jadilah hamba-hamba Allah yang peka terhadap kebutuhan hamba-hamba Allah yang lain. Seperti itu ya. Kalau mau ceritakan banyak lagi cerita yang lain para ikhwan. Nah terus yang terakhir dari ayat tersebut, Allah perintahkan kepada kita, ayat yang ke-35 dari surah Al-Maidah, lanjutannya ya. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan berjihadlah di jalan Allah, di jalannya, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi para ikhwan, Allah perintahkan kepada kita untuk berjihad di jalan Allah. Berjihad. Jangan bayangkan jihad itu harus dalam peperangan, harus bertemu dengan musuh. Bayangan kita itu kalau mau jihad nanti ketemu dengan musuh dalam peperangan. Jangan bayangkan begitu. Jihad itu kapanpun sudah bisa kita lakukan. Bahkan orang yang seakan-akan tidak mungkin berperang itu pun bisa berjihad gitu kan. Memiliki semangat atau amal yang setara dengan jihad. Para ikhwan, prinsipnya jihad itu adalah maksimal dalam berupaya. Maksimalnya begini, kalau orang yang beramal biasa, beramal standar maksimal juga. Beda nggak orang yang beramal biasa dengan orang yang berjihad? Sama-sama amal nih, sama-sama mau taklim. Apa bedanya?
orang yang spiritnya itu spirit jihad dengan orang yang taklimnya ya taklim biasa, menghadiri taklim. Apa bedanya? Kalau yang biasa mungkin nampak loyo, ngantuk, tapi yang spirit jihad itu bersungguh-sungguh. Nah, gini, hujan itu rukhsah. Rukhsah itu artikan boleh diambil, gitu kan? Rukhsah itu boleh diambil. Tetapi kalau orang ingin mendapatkan kebaikan yang lebih dari amal, maka dia diutamakan. Bagus, baik, bahkan itu bagian dari kebaikan dirinya beramal lebih. Nah, itu jihad. Rukhsah hujan. Tapi kemudian dia ada semangat jihad dalam dirinya, dia cari mantel, dia berangkat untuk menunaikan ibadah ta'am. Di tengah jalan bocor motornya. Ada pilihan lagi, kalau gitu saya balik. Ada rusuh nih, bilang ke Naib, motor saya bocor, hujan. Udah dapat amalnya, rusuh, memang diizinkan. Tapi kalau dia punya spirit jihad, maka dia upayakan untuk tetap lanjut sampai ke masjid atau sampai ke tempat ta'am. Itu perayaan jihadnya begitu. Dan ketahuilah, apapun yang kita korbankan, yang kita persembahkan dalam rangka untuk menunaikan ibadah kepada Allah, itu pasti, ini pasti, saya katakan pasti para ikhwan, agar kita jangan ragu-ragu, itu pasti akan bernilai, Allah balas di sisi Allah SWT. Yang penting kita ikhlas, pasti. Contoh begini, sampai kita nambal motor, ternyata nambal motornya mahal karena cuma dia yang ada di situ, ditakenya kita tak kuasa, kita bayar sampai 50.000. Itu perayaan jihad. Korban itu dalam hati saya, enggak apa-apa, orang saya mau berjihad kok ini. Bagaimana kisahnya? Kisah bagaimana Abu Bakar membebaskan sahabat yang menjadi budak. Orang-orang kafir Quraisy menawarkan harga yang tinggi sama Abu Bakar, dibayar tanpa tawar-menawar. Diejek oleh orang kafir Quraisy. Padahal kalau Anda mau menurunkan harga, akan saya kasih harga yang lebih turun. Kata Abu Bakar, apa jawaban Abu Bakar? Padahal kalau Anda lebih tinggikan lagi, pasti juga akan saya bayar. Itu semangat jihad. Diduduk orang kafir Quraisy itu dengarnya, lebih cerdas dan lebih bermakna, lebih bernas gitu. Itu jihad para ikhwan, karena beliau tahu apapun yang dihaturkan, yang dipersembahkan untuk Allah, itu balasannya jauh lebih besar dari apa yang kita sedekahkan. Itu jihad. Nah, ini para ikhwan, semangat begini nih yang harus kita miliki. Dan kadang-kadang nih masya Allah kita harus malu gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang non muslim yang memiliki semangat jihad. Mereka bekerja, buka toko, pakai semangat jihad. Kita itu kalah sama sejuk, kalah sama ngantuk, buka toko, akhirnya nanti jam 7 baru buka toko. Gitu kan? Kata orang, kata Siasu namanya, Cini depan tuh, dia bilang, kalau sudah jam 7 tuh, dia bilang, tai asu pun sudah kena sapu. Tai anjing udah kena sapu, dia bilang. Tak ada kira apa-apa dah. Nah, mereka itu perayaan bekerja itu dengan semangat jihad. Padahal yang punya perintah untuk berjihad, punya perintah untuk bersungguh-sungguh, itu kita kok. Allah perintahkan dengan dalil, dengan Al-Quran. Coba itu dipakai untuk beramal, dipakai untuk berusaha. Tidak mungkin tidak sukses. Apa tuh di Pontianak yang apa? Yang tidak dengan bersungguh-sungguh yang tidak sukses? Tidak ada, pasti sukses. Memang orang-orang yang sukses itu dia langsung jadi. Saya itu waktu itu perayaan, ini agak lambat nih gak kan ini tidak sukses bisa lama-lama tak apalah ya. Waktu itu saya sebutkan saja lah di Facebook. Nah, ini bukan aib ya. Saya sebutkan, ada dulu itu di pasar tengah di pasar Nusa Indah gitu. Ada sampai sekarang juga masih ada. Yang dia itu tukang jual kancing. Apa namanya itu? Pasifik ya? Ya kan? Terkenal tuh kan?
Itu kan pelanggannya seluruh Kalbar itu. Ada maknya itu, bosnya itu. Jadi waktu itu saya lagi beli apalah di situ. Jadi dia lagi ngomong sama pelanggannya. Saya ada di situ. Dia bilang, orang tuh taunya, dia bilang kita itu kayak macam sekarang. Dia nggak tahu dulu. Dia bilang, saya dulu tuh bilang jualan tuh betul-betul jual kancing. Apa sih itu kancing tuh? Yang kau minta pun kita kasih tuh, bah. Nggak usah dijual. Gitu kan? Jadi ibarat itu nak kayak kapan lah kayak kalau jual kancing tuh. Receh benar, bah, ibaratnya. Kalau kita berdagang kancing, ada orang datang nak minta 10 butir pun kita kasih tuh, bah. Tak ada rugi kita. Saking barang itu tak berharga. Tetapi karena kesungguhan dia, coba dia menjadi agen terbesar, agen kancing terbesar di Kalbar. Kaya dia. Yang namanya dia punya bas. Mungkin sekarang udah agak banyak saingannya gitu ya. Tapi dulu itu terkenal itu. Beli apa aja ada, kancing model apapun ada, benang kayak apapun ada, apapun aksesoris yang berhubungan dengan pakaian itu pasti ada. Boleh dibilang begitu. Dalam hati saya itu, masya Allah. Itu peran, itu contoh semangat jihad. Nah, yang punya perintah jatuh siapa? Banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk berjihad di jalan Allah. Bagian dari jalan Allah itu adalah mencari rezeki, itu bagian dari jalan Allah. Cuma kita kasih satu aja. Dasarnya apa? Ikhlas. Dan jangan nak nakal, jangan nak bangsat, itu aja. Walaupun sedikit, jangan. Itu masya Allah, kita yang punya, yang punya modal tuh kita, yang punya aturan tuh kita. Bahkan kita yakini dengan keyakinan yang sangat kuat, karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ikhwan sekalian, itu ternyata tidak kita amalkan. Kenapa? Ini udah habis baterainya nih ya. Kita cukupkan saja. Karena kita ini ternyata memang manusia-manusia yang harus banyak belajar untuk berjihad. Jihad di jalan Allah itu dimulai dari hal-hal yang sederhana dengan semangat maksimalitas dalam beramal. Jangan kalah oleh hujan, jangan kalah oleh perasaan lelah, letih dan ngantuk. Tapi ingatlah, setiap apapun yang kita persembahkan untuk Allah itu balasannya sungguh sangat besar. Demikian yang disampaikan para ikhwan sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.